Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya bersama Pak Kade Sudiarte atau Pak Kade. Beliau sebagai Site Operation Manager atau Manajer Operasi Lapangan di proyek Bandara Jenderal Besar Sudirman Wirasabah. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang sama Pak Kade soal proyek ini, kondisinya kayak gimana, deskripsinya seperti apa. Kita akan ngobrol lebih dalam bersama Pak Kadek yang incas langsung di lapangan. Stay tune di channel saya ya. Nah teman-teman, kita mulai saja ya, kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kadek sebagai manajer operasi lapangan di proyek ini. Pak Kadek, saya mau nanya dulu, kondisi proyek ini seperti apa sih? Maksudnya pelaksanaannya dimulai kapan, terus sampai sekarang progresnya seperti apa, perkembangan di lapangan seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dibantu jelaskan Pak Kadek. Oke, terima kasih Mas Dodi. Nah, ini proyek Bandara Wirasabah ya, proyek PSN yang dimulai tanggal kontrak kalau nggak salah bulan Juli 2019. Yang rencananya itu dioperasikan pada bulan Mei 2020. Terkait dengan kemarin ada masalah dengan kita mengalami masa pandemi, terpaksa masa operasional itu akan digeser. Nah, terkait dengan pelaksanaan proyek di lapangan itu lingkup pekerjaan terdiri dari pekerjaan tanah, galian, timbunan, dan perbaikan struktur tanah yang kita pakai dengan KGM. Nah, sekarang daerah perkerasan pada lantai itu memakai lapisan sirtu, ya, lapisan LPA dan aspal, AC bearing dan AC bearing. Oh, berarti ini salah satu proyek strategis nasional ya Pak Kadek? Iya, iya. Berarti jadi prioritas utama ya sebenarnya ya Pak ya? Katanya ini bandaranya yang pertama ya Pak di Purbalingga ya. Kalau untuk pekerjaan awalnya yang utama itu yang dominan apa Pak di proyeknya Pak? Kalau pekerjaan dominan yang pertama adalah pekerjaan KMPL ya. Tanah ya Pak? Tanah itu yang paling dominan di sini, sekitar mungkin 350.000 tanah yang harus kita buang menurunkan elevasi yang kita inginkan sesuai dengan rencana. Kalau untuk struktur landasannya Pak, kemarin kan sempat saya lihat di gambar itu kan ada KGM, itu apa sih Pak KGM itu Pak? KGM itu adalah kolom modular ya. Tujuannya adalah menjaga stabilitas daripada air permukaan dalam artian karena di sini melihat suku tanah kalau di musim kering itu tanah permukaan itu sering terjadi pecah-pecah, makanya di sana difungsikan mungkin sebagai penetrasi dari air tanah yang ditarik ke permukaan untuk menjaga kelembaban daripada tanah itu sendiri. Berarti itu salah satu metode untuk mengkondisikan struktur tanah dan air di dalamnya ya Pak Kadek ya, kurang lebih ya? Ya kurang lebih begitu lah. Ini kalau saya lihat kan bandaranya panjangnya 1.600 Pak Kadek ya, lintasannya, runway-nya. Nah itu peruntukannya untuk pesawat kecil ya berarti Pak? Ya, rencananya mungkin ya ke depan pesawat yang akan landing di sini kelasnya mungkin ATR ya. ATR ya. Kalau kendala pekerjaan di lapangan apa sih Pak yang paling istilahnya obstacle yang paling menghambat Pak? Apalagi setelah menghadapi masa pandemi. Kendala-kendala di lapangan sebenarnya di daerah Wirasabah dan di sini ya, curah hujan ya cukup tinggi. Itu yang mengakibatkan daripada pekerjaan tanah sering menjadi hambatan. Karena domainnya kita di kan pekerjaan tanah dan landfill, di mana kita berproses daripada pekerjaan tanah itu sering terhambat oleh hujan. Nah, sampai sekarang pun kami di sini ya masih ada kendala lah, di samping ada kendala-kendala eksternal yang kira-kira ya tidak masih bisa kita tangani lah. Berarti faktor cuaca sangat mempengaruhi ya. Ya, ya. Kalau menghadapi masa pandemi Pak,
kalau kemarin kan di proyek konstruksi kan sempat ada slowdown tuh Pak. Nah itu untuk mensiasati supaya pekerjaan ini walaupun slowdown tetap ada progres itu bagaimana Pak di lapangan Pak? Terus bagaimana langkah-langkah penerapan jam kerja, waktu tenaga kerja di masa pandemi Pak? Pasti kan berbeda Pak dengan kondisi normal. Iya. Itu strategi di proyek ini bagaimana sih Pak? Gini ya, pandemi ini mulai kalau nggak salah mulai 2 Maret ya, 2 Maret 2019. Awal blow up-nya itu ya Pak ya? Awalnya lagi daripada masa pandemi, kami di sini dari pihak perusahaan itu menerapkan dalam artian begini, kita jam keterbatasan daripada jam waktu kerja. Dan karena di sini kan kita masih mengikuti aturan protokol COVID secara nasional maupun aturan dari perusahaan, kita masih menerapkan istilahnya aturan jam kerja itu dikurangi. Ya. Nah selama itu kita sih masih dalam artian kegiatan masih tetap berjalan, cuman waktu pelaksanaan jam waktunya ya masih dikurangi kurang lebih sekitar mungkin dari 8 jam atau kita ada overtime kita tiadakan dari 8 jam menjadi misalnya 6 jam. Itu aja ya, memang itu daripada untuk dalam ada tujuan kita untuk bekerja daripada target yang direncanakan. Berarti ada penyesuaian jam kerja ya Pak? Ya. Tapi targetnya tetap sama ya Pak ya? Oh ya, berarti ada istilahnya adaptasi di masa pandemi ini apakah ada ya? Ya. Nah kalau progresnya sendiri Pak, sampai dengan saat ini kan proyeknya sudah berjalan 1 tahun lebih. Itu progresnya sampai dengan saat ini berapa persen Pak? Tidak apa-apa. Ya, terkait dengan progres pelaksanaan di lapangan ya sampai dengan bulan ini, bulan Maret ya, awal Maret ya, sudah mencapai sekitar 91%. Nah itu, terkait dengan yang kayak tadi saya bilang itu ada pekerjaan yang memang belum kita bisa laksanakan terkait dengan cuaca tadi. Ya, mungkin itu amatan kita. Yang utama pekerjaan daripada yang mendukung pekerjaan proses daripada pekerjaan yang sudah hampir selesai mencapai 99% itu adalah pekerjaan daripada listrik ya, ME. Mekanikal udah hampir selesai, mungkin tinggal kalibrasi lampu pagi aja ya. Oh iya. Kalau secara targetnya Pak, ini rencana digunakan optimal itu minimal beroperasinya itu April atau Mei ya Pak, ada yang tahun ini. Nah kemarin kan sudah ada tes tuh Pak, tes landing pertama itu udah cukup baik Pak hasilnya. Nah kira-kira harapannya apa sih Pak dengan adanya bandara di Purbalingga ini? Intinya begini Mas, keberadaan bandara ini saya kira itu sangat mendukung sih dalam artian penunjang daripada perekonomian dari masyarakat Purbalingga sendiri. Nah, apalagi sekarang sudah diwacanakan tanggal 22 April ini bandara mau dioperasikan. Nah terkait dengan target operasi kita masih ada waktu sekitar 2 bulan ya dari pihak kami, dari pihak kontraktor ya, dan kontraktor sebagai pengguna jasa di sini dalam artian berusaha dalam artian menargetkan gimana rencana dari pihak AP maupun dari Pemkab Purbalingga itu pekerjaan itu harus selesai. Nah itu memang ada hal-hal kendala lah sedikit pada pekerjaan itu sendiri dalam artian penyiapan sarana dan prasarana sebagai penunjang daripada operasional bandara itu sendiri. Berarti kita targetnya tetap berfokus di April itu ya Pak ya? Ya, tetap. Berarti targetnya tetap selesai April 2021 ya Pak? Iya. Ya saya rasa sekian dulu ngobrol-ngobrol singkat bersama Pak Kade, manajer operasi di proyek Bandara Jenderal Besar Sudirman. Sampai sekian dulu, terima kasih banyak waktunya Pak Kade, matur suksema. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih.